Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedina Bisatun. Berbicara tentang visi dan misi perusahaan, apa sih visi dan misi perusahaan itu? Seberapa pentingkah visi dan misi perusahaan? Bagaimana ketika perusahaan itu nggak punya visi dan misi perusahaan? Nah, kita pelajari dulu nih, apa itu visi perusahaan. Jadi visi perusahaan itu ketika para pendiri ingin mempunyai tujuan jangka panjang dan hal itu tertuang dalam ide atau gagasan yang dihasilkan oleh para pendiri tersebut. Kemudian ide tersebut ternyata diinginkan oleh seluruh personil dalam perusahaan tersebut, baik dari jabatan yang paling tinggi hingga paling rendah. Dan di sini ide yang seperti ini yang diimpikan atau dicita-citakanlah yang dinamakan visi perusahaan. Nah, kenapa sih visi itu dibutuhkan? Visi itu dibutuhkan karena yang pertama adanya penyatuan tujuan arah dan sasaran perusahaan itu. Yang kedua adalah sebagai dasar untuk pemanfaatan sumber daya manusianya. Yang ketiga sebagai pembentuk dan pembangun budaya perusahaan itu. Bagaimana visi itu dikatakan baik? Yang pertama, visi itu jelas. Yang kedua, visi itu diinginkan oleh perusahaan atau menjadi cita-cita perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang ketiga, realistis, artinya realistis itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi itu atau perusahaan itu. Yang keempat, adanya atraktif, mampu menginspirasi komitmen serta antusiasme. Yang terakhir, mudah diingat dan dapat ditelusuri tingkat pencapaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang misi perusahaan. Jadi ketika visi itu sudah ditetapkan dan terkadang visi itu terdapat di benak dari seorang pendiri itu, bagaimana merealisasikannya kepada personil yang ada di perusahaan itu. Maka dengan misi inilah sebagai penjabaran dari visi. Jadi misi itu penjabaran dari visi agar visi itu bisa terrealisasikan. Misi dikatakan baik apabila cukup luas untuk diterapkan selama beberapa tahun sejak saat diterapkan. Yang kedua cukup spesifik, jadi tidak melebar, terus fokus pada kompetensi yang ingin dimiliki suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Jadi simple dan hal tersebut mempunyai makna tanpa multi tafsir. Keberhasilan visi dan misi perusahaan bukanlah ditentukan oleh pendiri perusahaan, tetapi adanya partisipasi seluruh personil dalam perusahaan tersebut, baik tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Ketika satu elemen saja tidak bisa ikut berpartisipasi, artinya mustahil untuk diwujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Apa sih target hidupmu? Kalau misal aku tanya tentang target hidupmu, apa punya barang yang mewah seperti Gucci atau mobil yang berjajar di parkiran rumah mewah, atau uang 1 triliun atau lebih? Nah, gimana sih cara mendapatkannya? Apa dengan cara yang gaib? Apa gimana? Nah, tentukan visi dan misimu. Dengan visi, orang-orang akan mempunyai cara pandang terhadap sesuatu yang belum atau dicita-citakan. Jadi belum terjadi ya, masih punya angan-angan. Dan gimana sih ciri visi dan contohnya? Jika Anda lahir miskin itu bukan kesalahan, tetapi meninggal dalam keadaan miskin itu adalah kesalahan. Contoh dari visi. Kemudian misi. Misi merupakan penjabaran dari visi. Contohnya nih, pengen punya perusahaan dalam waktu 1 tahun nih. Terus dan yang lainnya. Lalu gimana sih keberhasilan visi dan misi? Tentunya dengan secara konsisten, disiplin, dan terus dilakukan dan serta evaluasi secara masif. Nah, ini hasil dari visi dan misi. Tentunya teman-teman dapat kekayaan, probabilitas, terus citra diri, dan keberlangsungan hidup.